Akhirnya deal, kita tukar motor Satria 2 tak dengan motor Honda Vario tahun 2010. Pembelian awal tahun 2018. Basic dari motor Satria ini adalah Satria S atau yang lebih dikenal dengan Satria 5 Speed, dan tahun pembuatannya 2001 untuk surat-surat STNK BPKB lengkap, dan sekarang alhamdulillah sudah balik nama menggunakan nama saya pribadi. Untuk letternya E Majalengka. Memang kejadiannya cukup unik. Waktu itu saya mendapatkan motor Satria ini dengan cara bukan dibeli tapi dibarter. Teman saya mencari motor Satria 2 tak. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ada seorang bapak-bapak yang ingin menjual satu unit motor Satria 2 tak. Nah, oleh teman saya, akhirnya motor tersebut dicek dan ditawar. Namun di luar dugaan, ternyata si bapak menolak karena dia ingin motor Satria 2 tak tersebut di barter, bukan cara dibayar pakai uang, dengan alasan dia males untuk mencari pengganti dari motor Satria 2 tak ini. Akhirnya teman saya tersebut memberikan informasi kepada saya untuk pertama kalinya. Dia mengatakan bahwa ada satu unit motor Satria 2 tak yang mau dijual. Akhirnya karena saya penasaran, malam harinya saya cek dan pandangan saya tertuju ke bodi motor yang keadaannya sudah hancur. Karena pada waktu itu untuk catnya sendiri sudah harus repaint dan juga stripping di motor itu acak-acakan. Tapi yang membuat saya tertarik pada motor itu yang pertama karena surat-suratnya lengkap. Dan yang kedua, letternya Majalengka. Di bagian mesin, motor tersebut kering. Tidak ada oli yang rembes, apalagi menetes. Tuh. Dan juga saya perhatikan di bagian cakram, baut-bautnya masih terdapat cat dari dealer. Itu menunjukkan bahwa motor tersebut jarang dibongkar pasang. Baut-bautnya masih original. Maklum, motor itu penggunaan bapak-bapak, jadi tidak neko-neko. Karena si bapak mintanya motor matic dan kebetulan saya punya motor Vario, akhirnya deal. Kita tukar motor Satria 2 tak dengan motor Honda Vario tahun 2010. Akhirnya motor saya bawa pulang. Setelah di rumah, saya lihat bahwa perlu diadakan restorasi, baik itu di bagian bodi, kaki-kaki, dan juga mesin. Untuk langkah pertama, saya restorasi di bagian bodi, semua di repaint dan diganti listnya sesuai dengan tahun produksi motor tersebut. Setelah bagian bodi beres, saya lanjut untuk fokus ke bagian mesin. Akhirnya motor dibawa ke bengkel andalan saya, dibongkar mesinnya, dilihat ternyata sehernya oversize 100. Tidak apa-apa selama si boringnya itu belum overbos. Setelah itu semua bagian mesin dibersihkan, kita ganti apa yang harus diganti seperti kampas kopling. Saya gunakan yang original meskipun harganya mahal gitu ya.
Lanjut di bagian lubang-lubangnya saya porting tipis-tipis untuk spek harian, dan ketika motor beres alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi performa motor jauh dengan sebelumnya. Setelah pemakaian kurang lebih 4 tahun, di tahun 2022 awal saya merasakan titik jenuh karena kita tahu untuk motor Satria S belum memiliki kopling tangan, dan akhirnya saya berpikir bagaimana caranya motor ini terdapat kopling tapi aman dan nyaman di dalam penggunaannya. Akhirnya saya berinisiatif untuk membeli mesin Satria R utuh. Saya membeli mesin pada waktu itu 500.000, sudah dapat mesin bawah Satria R beserta STNK, dan akhirnya oleh saya dipadukan antara mesin Satria R dengan Satria S. Komposisinya untuk rengkes kanan saya masih menggunakan rengkes Satria S, dan untuk rengkes kiri saya menggunakan rengkes Satria R. Jadi untuk nomor mesin itu masih aman karena kita menggunakan rengkes original dari Satria S. Nah, di bagian dalam mesin untuk bagian kopling kita menggunakan spare part dari Satria R, untuk rasio Satria R, dan bagian head tengah, head atas itu Satria S. Jadi intinya untuk motor ini sudah memiliki kopling tangan 6 speed, namun tetap memiliki starter, dan untuk kode mesin masih aman sesuai dengan originalnya. Tapi saya bingung sebutan untuk motor ini. Mesin bagian bawah Satria R dan bagian tengah serta atas Satria S. Nah, menurut teman-teman apa kira-kira sebutan yang pas untuk motor ini? Satria R, Satria S, apa Satria SR? Silahkan tulis di kolom komentar.